Aku pikir malam itu cuma soal tas yang ketinggalan di restoran. Sampai seorang manajer mendekat, suaranya diturunkan, wajahnya pucat, lalu berbisik pelan, seolah takut dinding ikut mendengar. Bu, saya mau nunjukin sesuatu, tapi tolong jangan pingsan. Dan detik itu juga, hidupku seperti ditarik kasar ke arah yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Halo, sebelum aku lanjut, aku mau nyapa kalian dulu. Kalian yang lagi denger atau baca cerita ini, kalian dari mana aja? Tulis di komentar ya. Dan kalau ceritaku nanti bikin dada kalian sesak atau emosi ikut naik, tolong bantu aku dengan like, komen, share, dan subscribe. Itu kecil buat kalian, tapi besar banget buat aku. Sekarang, aku mulai. Malam itu hujan turun rapi, bukan deras, tapi cukup bikin jalanan licin dan lampu-lampu kota berpendar seperti kaca basah. Jam di dashboard mobil menunjukkan hampir 9:30 malam. Aku baru sadar, tasku ketinggalan di restoran tempat aku dan suamiku makan malam tadi. Restoran itu sebenarnya biasa aja, bukan yang mewah, tapi lampunya hangat, musiknya pelan, dan suamiku yang biasanya dingin, malam itu anehnya perhatian. Terlalu perhatian. Dia yang biasanya cuma main ponsel, malam itu nyuapin aku potongan daging, senyum kecil, bahkan bilang, "Kamu capek ya akhir-akhir ini?" Aku sempat terharu. Aku bodoh karena terharu. Aku, perempuan 32 tahun, ibu satu anak, hidup sederhana, terbiasa menekan perasaan sendiri demi rumah tangga yang katanya harus dijaga. Aku bukan tipe pencurigaan berlebihan. Aku percaya, atau lebih tepatnya, aku memilih percaya. Saat aku balik ke restoran sendirian untuk ambil tas, hujan masih turun. Pintu kaca restoran sudah hampir tutup. Lampu sebagian dimatikan. Hanya tersisa cahaya kuning lembut dan suara pel lantai yang diseret pelan. Aku bilang ke pelayan kalau tasku tertinggal. Dia mengangguk, ambil dari meja pojok dekat jendela. Tas itu utuh, resleting masih sama. Aku kira selesai sampai di situ. Tapi sebelum aku berbalik pergi, seorang pria berjas hitam keluar dari balik pintu dapur. Manajer restoran. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya serius, tapi matanya seperti ragu. Dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata pelan, "Bu, bisa sebentar?" Nada suaranya bikin aku berhenti. Kami berdiri di dekat meja kasir. Musik sudah dimatikan. Hanya ada suara hujan di luar dan dengungan kulkas minuman. Dia menurunkan suaranya, hampir berbisik. "Bu, tadi sore sebelum ibu datang sama suami, kami lihat sesuatu di CCTV." Aku mengerutkan kening. "CCTV kenapa, Pak?" Dia menarik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit waktu menunjuk ke arah ruang kecil di samping dapur. Saya ragu mau bilang, tapi kalau saya diam, rasanya salah. Aku masih belum paham, tapi jantungku mulai berdetak gak enak. Di ruangan kecil itu ada monitor CCTV. Layar-layar kecil menampilkan sudut restoran dari berbagai arah. Lampu ruangan itu dingin, putih, bikin wajah orang terlihat pucat. Manajer itu menatapku sebelum menekan tombol play. "Bu, saya mohon, jangan pingsan." Video mulai berjalan. Jam di pojok layar menunjukkan waktu 2 jam sebelum aku datang. Kamera sudut dekat meja favorit kami. Dan di situ, suamiku duduk. Tidak sendirian. Dia duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, pakai blazer krem. Aku kenal wajah itu. Asisten pribadinya. Perempuan yang sering dia sebut cuma bawahan, anaknya polos, jangan mikir aneh-aneh. Di video itu mereka tertawa, bukan tawa sopan, tawa yang akrab. Tangannya, tangan suamiku, menyentuh punggung tangan perempuan itu, lalu lebih lama, lalu menggenggam. Tanganku dingin, pandanganku kabur, tapi yang membuatku hampir jatuh adalah bagian berikutnya. Suamiku berdiri, berpura-pura menerima telepon. Kamera lain mengangkat mereka dari sudut berbeda. Perempuan itu ikut berdiri, mendekat, lalu mereka berpelukan. Lama, terlalu lama untuk sekedar rekan kerja. Aku menutup mulutku, nafasku pendek-pendek. Manajer itu akhirnya bersuara, lirih. "Bu, ini bukan pertama kali. Mereka sering kesini, kadang siang, kadang sore." Kepalaku berdengung, telingaku panas. Aku ingin muntah. Yang lebih kejam, setengah jam setelah adegan itu, aku datang, duduk di kursi yang sama, makan makanan yang dimasak untukku, makanan yang tangannya tadi masih menyentuh perempuan lain. Aku tiba-tiba sadar, kenapa dia terlihat cuci tangan lama malam itu. Kenapa dia bilang, "Aku masakin sendiri biar kamu senang." Ternyata, bukan untukku saja. Aku keluar dari restoran seperti orang mabuk. Hujan masih turun. Aku duduk di mobil tanpa menyalakan mesin. Tangisku pecah di sana, sendirian. Suara hujan menutupi isak yang sudah lama aku pendam.
Di rumah anakku sudah tidur. Aku duduk di ruang tamu gelap. Lampu hanya satu. Aku buka ponselku. Ku buka chat suamiku. Ku baca ulang semua pesannya. Kata lembur, meeting mendadak, capek. Sekarang semuanya terasa seperti ejekan. Tapi di tengah tangis itu, ada sesuatu yang berubah. Pelan tapi pasti. Aku capek jadi perempuan yang cuma bertanya, lalu dibohongi. Aku capek pura-pura nggak tahu demi kata keluarga. Aku menatap pantuan wajahku di layar ponsel. Mata sembab, bibir gemetar. Tapi di balik itu, ada tekad yang baru tumbuh. Kalau dia pikir aku akan diam, dia salah besar. Dan malam itu, sambil hujan masih jatuh di ajunnya jendela, aku mulai merencanakan sesuatu. Bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk membuat kebenaran berdiri di tempat paling terang, di depan semua orang. Karena pengkhianatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, pantas dibongkar di tempat ramai. Aku tidak langsung menanyainya malam itu. Aku belajar satu hal dari hidup bersamanya bertahun-tahun. Orang yang pandai berbohong akan selalu punya jawaban cadangan. Jadi, aku diam. Terlalu diam, bahkan untuk diriku sendiri. Pagi berikutnya, hujan sudah berhenti. Matahari muncul setengah hati. Dapur rumah kami bau kopi instan dan roti gosong. Suamiku duduk di meja makan. Kemeja rapi, jam tangan mahal yang dulu kubelikan dari tabunganku sendiri. Dia menyapa seperti biasa. "Kamu ndak sarapan?" Nada suaranya datar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kegelisahan. Aku memperhatikan tangannya saat menuang kopi. Tenang, stabil. Tangan yang sama yang tadi malam kulihat di layar CCTV menyentuh perempuan lain dengan penuh keyakinan. Dadaku nyeri, tapi wajahku tetap biasa. "Enggak lapar?" jawabku pendek. Dia mengangguk, seperti itu bukan hal penting. Anak kami keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, seragam sekolah dilipat asal. Suamiku mencium kening anak kami. Aku menahan diri agar tidak berteriak di situ juga. Ironis rasanya, melihat laki-laki yang begitu rapi memainkan peran ayah, tapi begitu ceroboh menjaga kesetiaan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti film yang diputar setengah kecepatan. Aku mulai mencatat. Jam berapa dia pergi? Jam berapa dia pulang? Alasan apa yang dia pakai? Ponselnya kini selalu dibalik. Password diganti. Kalau aku lewat, dia refleks mematikan layar. Dan setiap gerakan kecil itu seperti pisau kecil yang diselipkan ke dadaku. Suatu malam, aku pura-pura tidur lebih dulu. Lampu kamar dimatikan. Aku dengar langkahnya keluar kamar. Suara kunci. Mobil. Jam menunjukkan 11 lewat. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, memeluk lutut sendiri. Anak kami tidur nyenyak di kamar sebelah. Aku menatap pintu kamar yang terbuka sedikit, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku bukan perempuan yang terbiasa merencanakan balasan, tapi pengkhianatan mengubah orang. Aku mulai menghubungi orang-orang yang dulu hanya kenal sebatas basa-basi. Teman kantor suamiku, sepupu jauh yang bekerja di bagian event organizer, bahkan salah satu rekan bisnisnya yang dulu sering dia remehkan. Pelan-pelan, potongan puzzle muncul. Ternyata dalam 2 minggu ke depan, kantornya akan mengadakan acara ulang tahun perusahaan. Acara besar, hotel berbintang. Semua karyawan, mitra, keluarga inti diundang. Bahkan anak-anak boleh datang. Malam penghargaan, kata mereka. Malam penuh senyum dan foto. Aku membaca undangan digital itu berulang kali. Nama suamiku tercetak rapi sebagai salah satu penerima penghargaan karyawan teladan. Lucu. Kata teladan terasa seperti lelucon kejam. Aku duduk di kamar, membuka lemari. Gaun-gaun lama tergantung rapi. Gaun yang kupakai saat kami masih saling menatap penuh harap. Aku menyentuh kainnya satu persatu. Tidak, bukan itu. Aku butuh sesuatu yang sederhana tapi tegas, seperti niatku. Hari demi hari, aku menyiapkan diriku. Bukan hanya pakaian, tapi mental. Aku memutar ulang rekaman CCTV di ponselku. Iya, manajer restoran itu akhirnya memberiku salinannya, setelah aku memohon dengan suara bergetar. Setiap kali lututku lemas, aku paksa diriku menonton sampai selesai.
Aku harus kuat, bisikku ke cermin. Anakku mulai sadar ada yang berubah. Suatu sore dia bertanya, "Mama kenapa sering melamun?" Aku tersenyum, senyum yang kupelajari dengan susah payah. "Mama lagi capek, Nak." Padahal yang capek itu hatiku. Malam sebelum acara, suamiku pulang lebih awal. Dia terlihat rapi, wangi, terlali siap. "Besok kamu datang kan?" Tanyanya sambil merapikan jas di lemari. "Iya," jawabku. Dia tersenyum kecil. "Bagus." Aku memalingkan wajah. Kalau dia tahu arti bagus yang sebenarnya di kepalaku, mungkin dia tidak bisa tidur malam itu. Hari acara tiba. Kota terlihat sibuk. Lampu-lampu jalan menyala lebih awal. Aku mengenakan gaun hitam sederhana. Potongannya tegas. Rambutku kuikat rapi. Tidak ada perhiasan berlebihan. Aku ingin datang sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai istri yang mendukung, tapi sebagai perempuan yang sudah cukup lama diam. Di perjalanan, jantungku berdetak kencang. Tanganku berkeringat. Anakku duduk di sampingku, mengenakan kemeja putih. Dia terlihat bangga. "Papa dapat penghargaan ya, Mah?" katanya polos. Aku menoleh, menelan ludah. "Iya, Nak. Papa akan dapat sesuatu malam ini." Mobil berhenti di depan hotel. Karpet merah. Orang-orang berdandan rapi. Suara lahak, kilatan kamera. Aku melihat suamiku dari kejauhan. Dia berdiri di antara rekan-rekannya. Di sampingnya, itu. Perempuan itu. Asistennya. Gaun krem, rambut terurai. Mereka berdiri terlalu dekat. Dadaku panas, tapi langkah kakiku tetap berhenti. Aku menggenggam tangan anakku lebih erat. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju medan perang. Tapi anehnya, di balik takut itu, ada ketenangan dingin. Aku sudah sampai sejauh ini. Dan malam itu, tidak ada lagi jalan mundur. Begitu kami masuk ke ballroom hotel, hawa dingin AC langsung menyentuh kulit. Lampu gantung besar berkilau seperti hujan kristal. Musik instrumental mengalun pelan, terlalu tenang untuk badai yang sedang kupendam di dada. Orang-orang tertawa, bersalaman, sibuk berfoto. Semua tampak bahagia, rapi, sempurna. Kecuali aku. Aku bisa merasakan bisik-bisik kecil saat aku melangkah masuk. Beberapa istri rekan kerja suamiku menoleh, tersenyum basa-basi. Ada yang melirik gaunku, ada yang langsung mengalihkan pandangan. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Tatapan yang menilai, bukan memahami. Suamiku akhirnya melihatku. Matanya sempat membesar sepersekian detik, lalu kembali datar. Dia mendekat, tersenyum formal. "Kamu datang juga," katanya. Seolah aku tamu jauh, bukan istrinya sendiri. "Iya," jawabku pendek. Asistennya berdiri di sampingnya. Jarak mereka terlalu dekat. Dia tersenyum tipis ke arahku. Senyum yang manis tapi menusuk. Senyum perempuan yang merasa menang, yang merasa posisinya aman karena berdiri di sisi laki-laki orang. Aku membalas dengan anggukan kecil, tidak lebih. Anakku berdiri di antara kami, memandang ayahnya dengan mata berbinar. "Papa, Mama cantik yang malam ini." Suamiku tertawa kecil. "Iya," jawabnya, tapi matanya tidak benar-benar menatapku. Kalimat itu, entah kenapa membuatku ingin menangis sekaligus tertawa. Betapa mudahnya dia berbohong, bahkan untuk hal sekecil tatapan. Acara dimulai. MC naik ke panggung. Suara mikrofon menggema. Orang-orang duduk di kursi bundar berlapis kain putih. Aku memilih duduk agak ke tengah, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang. Posisi yang pas untuk melihat dan dilihat. Penghargaan demi penghargaan dibacakan. Tepuk tangan bergema. Nama suamiku belum disebut. Setiap kali ada jeda, aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih keras. Tanganku dingin. Ponsel di dalam tas terasa berat, seperti membawa batu. Aku melirik ke arah suamiku. Dia terlihat santai, bahkan sempat berbisik sesuatu ke asistennya. Perempuan itu menunduk, tertawa kecil.
Tangannya menyentuh lengan jas suamiku. Cepat tapi akrab. Tidak ada yang memperhatikan. Atau mungkin semua memilih tidak peduli. Aku menutup mata sebentar. Dalam gelap singkat itu, ingatanku melayang ke rumah kami bertahun-tahun lalu. Rumah kecil dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Aku yang menunggu di teras tiap malam, mendengar suara motor mendekat, berharap dia pulang dengan cerita. Aku yang percaya setiap alasan. Aku yang menunda luka demi anak. Sekarang, cukup. MC kembali berbicara. Dan selanjutnya, penghargaan karyawan teladan tahun ini. Ruangan mendadak hening. Suamiku meluruskan punggung. Asistennya tersenyum lebar. Aku bisa merasakan udara seperti menegang. Diberikan kepada Bapak. Aku berdiri. Kursiku berdecit sedikit. Beberapa kepala menoleh. MC terdiam, bingung. Lampu sorot masih mengarah ke panggung, tapi ada kegaduhan kecil di tengah ruangan. Aku melangkah maju. Gaunku terasa ringan, tapi kakiku seperti menginjak kaca. Setiap langkah terasa nyata, terlalu nyata. Suamiku menoleh. Wajahnya berubah. "Kamu mau ngapain?" Bisiknya tajam saat aku melewati mejanya. Aku berhenti, menatapnya. Lalu berkata pelan, cukup keras untuk orang di sekitar kami dengar. "Aku cuma mau jujur." Itu kalimat pertama yang memecah suasana. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel. Aku bisa melihat kilatan layar. Asistennya terlihat panik. Senyumnya runtuh. Tangannya mencengkram tas kecilnya. MC mencoba tersenyum kaku. "Ibu, mungkin bisa nanti." Aku mengangkat tangan. "Sebentar saja." Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Tanganku sedikit gemetar. Tapi suaraku, entah kenapa terdengar stabil. Sebelum penghargaan diberikan, saya rasa semua orang berhak tahu siapa yang sebenarnya akan kalian beri tepuk tangan malam ini. Ruangan benar-benar sunyi. Aku menekan layar. Video CCTV muncul di layar besar di belakang panggung. Aku tidak tahu siapa yang menghubungkan ponselku ke sistem proyektor. Mungkin teknisi, mungkin seseorang yang penasaran. Yang jelas, detik berikutnya, wajah suamiku tampang jelas. Di restoran, duduk dengan asistennya, tertawa, bergenggaman tangan. Suara desahan kaget terdengar di mana-mana. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik cepat. Ada yang langsung merekam tanpa malu. Asistennya jerit kecil. "Matikan, itu nggak benar." Suamiku berdiri. Wajahnya pucat. Katanya keras, tapi suaranya bergetar. "Kamu keterlaluan." Aku menatapnya. Dalam. Lalu mengucapkan kalimat yang sudah kupendam lama. Kalimat yang ingin kulontarkan sejak malam hujan itu. Yang keterlaluan bukan aku. Yang keterlaluan itu kamu. Selingkuh, lalu pulang ke rumah, nyuapin aku makan malam seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu kalimat pukulan. Ruangan seperti meledak. Bisik-bisik berubah jadi riuh. Nama suamiku dipanggil dari berbagai arah. Rekan kerjanya saling pandang. Beberapa istri terlihat marah, seolah pengkhianatan itu juga menghina mereka. Anakku berdiri di sampingku. Suaranya kecil, tapi cukup jelas di mikrofon yang masih menyala. "Papa, kenapa bohong?" Kalimat itu menghantam lebih keras dari video manapun. Suamiku terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Asistennya menangis, menutup wajah, berusaha keluar dari ruangan. Tapi kamera sudah mengarah kemana-mana. Tidak ada tempat sembunyi. Aku berdiri di sana, di tengah kekacauan dengan dada sakit tapi punggung tegak. Aku tahu, setelah ini tidak ada lagi yang sama. Dan anehnya, aku tidak menyesal. Ruangan yang tadi penuh tepuk tangan berubah jadi lautan suara bercampur. Ada yang berteriak memanggil panitia, ada yang tertawa tidak percaya. Ada yang sibuk merekam tanpa peduli rasa malu siapapun yang sedang hancur di depan mereka. Lampu kristal di atas kepala masih berkilau. Tapi bagiku, semuanya terlihat buram, seperti dunia yang bergeser satu langkah ke samping. Suamiku mencoba merebut mikrofon. Tangannya gemetar. "Ini urusan pribadi," katanya setengah membentak.
Kalian semua nggak punya hak. Seseorang dari manajemen memotongnya. Justru ini menyangkut integritas, ucapnya dingin. Acara ini resmi. Kalimat itu seperti palu terakhir. Asistennya sudah hampir sampai pintu, tapi gaunnya tersangkut kursi. Dia tersandung, hampir jatuh. Beberapa orang mendesah pelan. Tidak ada yang menolong. Semua mata menatapnya dengan campuran jijik dan kasihan. Perempuan itu bangkit. Wajahnya basah air mata. Maskara luntur membentuk garis hitam di pipi. Aku menatapnya. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kemenangan manis. Yang ada hanya kelelahan panjang. Seperti habis berlari jauh sambil membawa beban bertahun-tahun. Suamiku menoleh padaku lagi. Kita bisa bicarakan ini di rumah, katanya lirih. Nadanya berubah memohon. Kamu mempermalukanku. Aku tertawa kecil, pendek, kering. Kamu mempermalukan dirimu sendiri sejak pertama kali kamu berbohong. Itu kalimat yang membuatnya menunduk. Anakku menggenggam tanganku lebih erat. Tangannya hangat, nyata. Itu satu-satunya hal yang menahanku agar tidak runtuh di tempat. Panitia akhirnya mematikan layar. Musik dihentikan. MC berdiri kaku. Tidak tahu harus berkata apa. Penghargaan dibatalkan malam itu. Orang-orang mulai berbisik sambil berdiri. Suasana berubah canggung. Beberapa rekan suamiku mendekat, menepuk bahunya dengan wajah bingung. Tidak ada yang benar-benar membelanya. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku menoleh ke anakku. Kita pulang. Kami berjalan melewati lorong ballroom yang panjang. Sepatuku berbunyi pelan di lantai marmer. Di belakang, aku bisa mendengar suara suamiku memanggil namaku. Berkali-kali. Aku tidak menoleh. Ada momen dalam hidup di mana menoleh hanya akan membuka luka yang sedang mencoba menutup. Di luar hotel, udara malam terasa dingin. Hujan sudah benar-benar berhenti. Lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal basah. Aku menarik nafas panjang. Rasanya seperti baru muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Di mobil anakku diam cukup lama. Lalu dia bertanya, suaranya pelan. Papa jahat ya, Mah? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap jalan di depan. Papa melakukan kesalahan besar, kataku akhirnya. Dan setiap kesalahan ada akibatnya. Anakku mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang seharusnya untuk anak seusianya. Malam itu aku tidak pulang ke rumah kami. Aku membawa anakku ke rumah kakakku. Koper kecil ku ambil seadanya. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seperti sudah habis di ballroom tadi. Beberapa hari setelah kejadian itu namanya tersebar kemana-mana. Grup kantor, grup alumni, bahkan tetangga mulai berbisik. Kantornya mengeluarkan pernyataan singkat. Dia diberhentikan sementara sambil menunggu evaluasi. Asistennya mengundurkan diri. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Suamiku berkali-kali mencoba menghubungiku. Telepon, pesan, voice note panjang yang tidak pernah kudengar sampai selesai. Kata maaf diulang-ulang sampai terdengar seperti kaset rusak. Tapi maaf yang datang setelah terbongkar selalu terdengar terlambat. Aku mengajukan gugatan cerai dengan tenang, tanpa drama, tanpa teriakan. Pengacaraku bahkan sempat heran melihat betapa dinginnya aku menceritakan semuanya. Saya cuma capek, kataku jujur. Hari putusan tiba, aku duduk di ruang sidang dengan baju sederhana. Suamiku duduk di seberang, rambutnya mulai beruban di pelipis. Matanya cekung, tidak ada lagi aura percaya diri itu. Saat hakim mengetuk palu, aku tidak merasa lega. Yang kurasakan hanya sunyi. Sunyi yang panjang. Bertahun-tahun berlalu, waktu tidak menyembuhkan segalanya, tapi waktu mengajarkan cara hidup berdampingan dengan bekas luka. Aku bekerja lebih keras, aku membuka usaha kecil, pelan-pelan tumbuh. Anakku tumbuh jadi remaja yang tenang, pintar, dan terlalu dewasa untuk usianya. Kami pindah ke rumah yang lebih terang, dengan jendela besar dan halaman kecil. 10 tahun kemudian, hidupku stabil. Tidak sempurna, tapi jujur. Tidak ada lagi rahasia yang membuatku sulit bernafas. Suatu sore di sebuah kafe kecil dekat rumah, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dia duduk sendirian, pakaian kusut, wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Itu suamiku, mantan suamiku. Dia melihatku, berdiri ragu. Aku boleh bicara sebentar? Aku menatapnya. Tidak ada marah, tidak ada cinta, hanya jarak. Kamu terlihat baik, katanya.
Iya, karena aku belajar pergi tepat waktu. Dia menunduk. Aku menyesal. Aku mengangguk pelan. Penyesalan tidak selalu datang untuk memperbaiki. Kadang cuma datang untuk mengingatkan bahwa yang hancur tidak bisa kembali. Aku berdiri, meninggalkannya di sana, sendiri. Karena beberapa kemenangan memang terasa pahit, tapi jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Waktu berjalan tanpa permisi. Tahun demi tahun lewat seperti halaman buku yang dibalik pelan tapi pasti. Luka itu tidak benar-benar hilang, tapi tidak lagi berdarah. Ia mengering, berubah jadi bekas yang hanya terasa kalau disentuh terlalu dalam. 15 tahun sejak malam di ballroom itu, hidupku berdiri di tempat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah kami kini lebih luas, tapi yang membuatnya terasa hangat bukan ukuran atau furniturnya, melainkan ketenangan. Pagi-pagi kami minum teh di teras. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ponsel yang disembunyikan, tidak ada jam pulang yang membuatku cemas. Anakku sudah dewasa, tingginya melewatiku, cara bicaranya tenang. Matanya jernih. Dia kuliah, bekerja sambil belajar, dan tidak pernah malu mengatakan siapa dirinya. Suatu malam, dia berkata pelan saat kami membereskan dapur. "Mah, makasih ya. Dulu Mama berani." Aku terdiam lama, lalu tersenyum. Mama cuma capek berbohong sama diri sendiri. Usahaku berkembang pelan tapi stabil, tidak besar tapi cukup. Yang paling penting setiap hasilnya terasa bersih. Aku tidur tanpa dihantui rasa curiga. Aku bangun tanpa takut hari akan membongkar rahasia baru. Sampai suatu sore, saat hujan turun rapi seperti malam itu bertahun-tahun lalu, seseorang berdiri di depan pagar rumahku. Aku mengenalnya seketika. Tubuhnya lebih kurus, bahunya turun, tatapannya kosong, seperti orang yang sudah lama kalah tapi baru berani mengaku. Mantan suamiku. Tangannya gemetar saat memegang payung murah. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi jam tangan berkilau. "Aku boleh masuk?" tanyanya lirih. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak ada rasa gugup, tidak ada marah. Perasaanku datar, seperti melihat orang yang dulu pernah ku kenal tapi kini asing. "Kamu mau apa?" tanyaku. Dia menelan ludah. Aku cuma mau minta maaf langsung, tanpa alasan. Aku mempersilahkan dia duduk di teras. Hujan membasahi halaman, bau tanah naik pelan. Dia menatap tangannya sendiri, lalu berkata, "Aku kehilangan segalanya setelah malam itu. Pekerjaan, reputasi, teman. Aku baru sadar, aku juga kehilangan keluarga." Aku mendengarkan, tidak menyela, tidak juga tergerak. Aku pikir waktu bisa memperbaiki semuanya, lanjutnya, tapi ternyata tidak. Aku mengangguk pelan. Karena ada hal yang rusak bukan karena waktu, tapi karena pilihan. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kalau aku bisa mengulang, aku memotongnya dengan suara tenang. Tidak ada ulang. Hening di antara kami terasa panjang, tapi tidak canggung, justru jelas. Anakku keluar dari dalam rumah, berdiri di sampingku, menatap laki-laki itu tanpa benci, tanpa harap. "Aku baik-baik saja," katanya singkat. "Mama juga." Kalimat itu cukup. Mantan suamiku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kecil. Bukan karena kalah, tapi karena sadar. Dia pergi tanpa pamit panjang. Aku menutup pintu dengan pelan. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap hujan di balik jendela besar. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang duduk di mobil, lutut lemas, menangis sendirian karena kebenaran yang terlalu berat. Kalau aku bisa bicara pada perempuan itu sekarang, aku akan bilang satu hal. Diam tidak menyelamatkan siapapun. Keberanian memang menyakitkan, tapi kebohongan jauh lebih menghancurkan. Aku tidak menang dengan sorak-sorai. Aku menang dengan pergi. Dan kemenangan paling sunyi itulah yang akhirnya membuatku benar-benar hidup.